Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kaifa halukum? Anak-anakku semua siswa kelas 4B, rahimakumullah. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini di pembelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, kita memasuki KD yang baru ya, yaitu KD 3.9, memahami jenis cedera dan cara penanggulangannya secara sederhana saat melakukan aktivitas fisik dan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jenis cedera dan cara penanggulangannya. Baik. Nah, ini merupakan peta pembelajaran KD 3.9. Jadi dalam jenis cedera dan cara penanggulangannya itu meliputi yang kita pelajari nanti ya, yaitu mengenal jenis-jenis cedera dan juga cara menanggulangi cedera dalam aktivitas sehari-hari ya. Juga nanti mempelajari cara menanggulangi jenis cedera dalam aktivitas fisik ya. Baik. Di dalam mengenal jenis-jenis cedera, nanti kan ada jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik atau olahraga, juga jenis-jenis cedera dalam aktivitas sehari-hari. Nah, kemudian juga cara menanggulangi cedera dalam aktivitas sehari-hari dan juga aktivitas fisik nanti insya Allah. Ya, apa saja cara menanggulangi cedera? Nanti di situ ada menanggulangi cedera luka iris, memar, lecet, tusuk, dan gigitan insya Allah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari jenis apa itu cedera, kemudian jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik atau olahraga. Apa itu cedera? Ya, cedera adalah keadaan bagian tubuh mengalami gangguan dan menimbulkan rasa sakit. Nah, jadi tubuh kalian itu ada gangguan, entah itu tidak nyaman dan yang lainnya, dan menimbulkan rasa sakit. Ya, tidak nyaman dan merasa sakit, itu namanya cedera. Nah, cedera bisa disebabkan oleh banyak hal, diantaranya terjatuh, pukulan, terkena benda tumpul atau tajam, aktivitas yang berlebihan, dan yang lain sebagainya ya. Cedera juga bisa terjadi dalam aktivitas olahraga, ya, bermain atau beraktivitas sehari-hari lainnya. Nah, orang yang mengalami cedera biasanya akan merasakan nyeri ya, perasaan tidak nyaman pada sekitar di daerah cedera. Nah, cedera terjadi karena apa? Karena gangguan pada otot, tendon, ligamen, persendian maupun tulang. Itu ya. Nah, otot. Apa itu otot? Nah, sebelum kita lebih jauh, otot adalah jaringan tubuh yang menjadi pusat kekuatan yang menggerakkan tulang, ya, itu otot. Kemudian ligamen adalah bagian tubuh yang mengaitkan tulang dengan tulang ya, tulang dengan persendian ya biasanya, antar persendian. Kemudian tendon merupakan bagian tubuh yang menghubungkan otot dengan tulang ya. Jadi otot dengan tulang itu ada yang disebut dengan tendon ya. Warnanya putih biasanya, agak keputihan di situ. Nah, itu di gambar ada ya. Kemudian sendi adalah perhubungan antara tulang sehingga bagian tubuh bisa digerakkan ya. Itu ya terkait otot, ligamen, tendon dan sendi. Baik, jenis-jenis cedera. Nanti kita belajar dua ya, jenis cedera dalam aktivitas fisik dan jenis cedera dalam aktivitas sehari-hari. Nah, yang pertama adalah cedera dalam aktivitas fisik. Apa saja? Yang pertama adalah memar. Memar adalah keadaan cedera yang terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit ya. Memar biasanya karena benturan atau pukulan pada kulit dengan benda tumpul ya biasanya. Yang entah itu kaki dengan kaki atau yang lainnya. Memar menimbulkan daerah kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit ya. Rasanya nggak nyaman ya, nyeri memar tuh. Ini merupakan salah satu contoh olahraga sepak bola biasanya ya. Yaitu biasanya cedera memar itu sering terjadi. Kemudian cedera otot ya, merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan otot-otot serta tendon pada otot
tertarik berlebihan karena tekanan besar yang disebabkan oleh aktivitas fisik yang berat atau yang sederhana namun berulang-ulang, ya, itu cedera otot ya, entah itu tertarik dan lain-lain. Nah, apa saja cedera otot? Ya, cedera otot ada 3 ya, cedera otot tendon, cedera otot ligamen, dan juga cedera kram. Ya, tadi kan sudah ya kita belajar cedera otot tendon dan juga cedera apa itu tendon, apa itu ligamen. Nah, jadi tendon dan ligamen itu tentu bisa cedera saat melakukan aktivitas fisik, apalagi jika kita kurang pemanasan ya biasanya ya. Atau kita sudah mengalami kelelahan. Nah, ini biasanya mengalami 3 ini, tidak hanya tendon ya, tendon, ligamen, dan juga kram. Ya, kram ini jika aktivitas yang berlebihan ya. Yang paling tidak bisa disembuhkan itu biasanya cedera ligamen ya, ligamen. Jika sudah putus ya, atau robek ya, ini sudah susah susah sembuh kecuali dengan operasi ya. Maka jika kalian beraktivitas fisik, jangan lupa untuk melakukan pemanasan yang cukup. Kemudian cedera kram itu penyebabnya kelelahan otot, kurang pemanasan dan peregangan, serta sirkulasi darah menuju otot terganggu ya. Kram itu menegang ototnya ya, menegang. Caranya gimana pertolongan pertamanya ya, nanti akan kita pelajari. Baik, kemudian yang ketiga adalah pendarahan. Dalam aktivitas fisik, cedera yang bisa terjadi adalah pendarahan ya, yaitu kondisi di mana seorang kehilangan darah baik di organ tubuh atau pembuluh darah. Ya, dalam aktivitas ini, dalam aktivitas fisik, pendarahan itu terjadi dalam 3, yaitu pendarahan pada mulut ya, dan pendarahan pada hidung, dan juga pendarahan pada kulit. Kemudian yang keempat adalah retak ya, atau patah tulang ya. Terjadi retak atau patah tulang terjadi karena benturan keras antara tulang dengan benda keras ya, sehingga bisa menyebabkan retak atau patah bahkan. Nah, tentu rasanya sangat nyeri ya, nyeri yang tajam ya. Apalagi ketika patah ya, kadang malah tidak terasa ya, saking sakitnya. Bagian di mana tulang patah akan terlihat tidak normal atau bengkok. Nah, itu ya. Biasanya terjadi dalam aktivitas fisik sepak bola ya. Ketika di tackle lawan itu bisa sampai patah. Memar dan bengkak ya. Memar dia. Bengkak, membesar ya kakinya. Tidak bisa menggerakkan bagian tubuh yang mengalami retak atau patah tulangnya, sehingga waktu tulang itu retak atau patah itu biasanya tidak bisa digerakkan. Kakinya itu sudah kayak mati rasa seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah dislokasi sendi atau pergeseran sendi ya. Nah, cedera yang terjadi pada sendi adalah salah satunya adalah ini ya, dislokasi sendi. Nah, karena apa? Biasanya terjadi karena jatuh ya, pukulan maupun aktivitas fisik lainnya. Nah, pergeseran terjadi pada semua sendi ya, bisa sendi lutut, biasanya terjadi pada sendi lutut dan sendi siku ya kalau olahraga ya. Bahu juga sering, pinggul ini akibat tabrakan ya, pergelangan tangan dan jari ya, itu bisa sering terjadi dalam aktivitas olahraga atau aktivitas fisik. Nah, demikian ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.